Wala tarfa'u anhum asaka adaban. Kata Nabi terhadap Muaz, wala tarfa'u anhum asaka adaban. Jangan kamu tinggalkan tongkatmu untuk mendidik anak-anakmu supaya beradab. Maksudnya di sana pendidikan. Ulang mela sugarina tongkat. Nah jolokan adong ni loncing-loncing. Ngon bulu. Naon ranting di bulu sana ngolol maldo. Jangan tidak sholat. Ini nih, ingat nih. Ini komandan sama ayahnya nih. Karena anak suruh dia dan muru ahlaka bis shalah wastabir. Suruhlah anakmu sholat dan kau adalah bersabar. Suruh adong tongkat. Nah jolokan suruh do mangaji ho. Pula hokian na jolo mangaji Quran nga dapat koy na mga tawang-tawangan jong-jong di ginjang takar. Betul nga na? Dapat. Ya angkat sabari ba ginjang takar. Tak. Nga dapat bam. Marsulu da. Mulai ngon mar alip-alip. Sampai mengaji berhasil. Kalau sekarang inang kita susah ini. Ipistik sol di kuruk hidaganaki. Da. Dokonnya toyahnya. Susah. Roma ayahnay. Mandora-dora. Guru. Ustad. Nga upangi dia betul yoy sabatindan pakodang anak ki. Ulang coba-coba songan ini ya. Jadi roh guru senari mendapat tuhomang padenang kon piho mendapat pada anggua ujalan kon tugas kuni ya. Pada manjari hon tua woni ya. Temawa kita sebagai amanah orang tua tetap harus ada disiplin untuk menyuruh anak. Ngabin gimbal saja. Ya ada orang ini memang pendidikannya dengan mata pun sudah takut. Ada dengan kata-kata, memang kadang harus sadar dia, harus diloncing baru ada sadar. Haranadong najolo uma-uma-na. Adong najolo uma-uma-na kisahon, hindi ko sa idea masalah na. Tope suaminay indara puaso. Incogot arirayo. Mga lomang sadarion. Mga lomang. Umaon, ada boron, pasange-sange lomang. Kaya tuaik. Roya mo naik, magolomang sada, ngon adaran nai. Tu dia ke lomang nasadar. Ibangkit inangon, yobannya tu bagas. Iligiya ibagas, may siyayah nai mga lomang. Santai. Tanpa basa-basi, tanpa ada perkataan, inang nan ibuat dia lomang namilason ngak tu gurung-gurungi magogo tu tertoko pingsan alak layon dan na pingsan don sobong galatu na asing maborat na pingsan nga sadar songan dia ma idok tu jiren tetangga baru terboto berarti lomang membawa nikmat sejak ni akhir hayat sampai dia hanya puasanya tetap. Jadi dong hikmahna bisa dong kono na loncing dong so dapat rama nombo hikmahna di sini. Mai do mohab dah. Jadi on kini pendidikan sang wajib tu tenang les adong nasoni Nabi sendiri pun adalah wala tarfa anhum asaka adadan. Jangan kau tinggalkan adalah tongkatmu untuk mendidik anakmu supaya mereka beradab, supaya mereka berbudi pekerti yang baik, dekat kepada Allah. Dan yang terakhir yang ke-10, wa akhifuhum fillah, dan ajarkanlah kepada anakmu, jadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu. Ajarkan kepada anak supaya mereka mengetahui adong do Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sodong Allah itu adalah ada. Ajarkan kepada mereka iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kita, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar. Ajarkan kepada mereka, ajarkan kalau tidak mampu berikan kepada bangku pendidikan supaya mereka nanti tidak menuntutmu di hari kiamat. Kenapa saya
Kenapa saya begini, Mak? Kenapa saya tidak diajari agama? Mulai dari sekarang, sesalilah, jangan kau menyesal nantinya. Menyesallah sekarang, di akhir penyesalan manusia nantinya, di tatkala dia di akhir hayatnya. Siapakah yang membacakan Quran kepadamu? Siapakah yang mendoakanmu? Siapakah imanmu? Siapakah yang meletakkanmu ke liang kuburmu? Di situ ada penyesalan. Apa boleh buat kalau sudah demikian? Kalau sekarang tidak ada kata terlambat. Ajarkanlah, berikanlah pendidikan kepada anakmu, cucu-cucumu mengetahui agama, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Nasamo-samo hormati Dorot na itamuliahan Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru beserta keluarga yang saya hormati, pada hari ini alhamdulillah datang bersama kita keluarga besar Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru, yaitu cucu Syekh Mustafa Hussein bersama kita Abang Handa Haji Sukri Nasution datang bersama kita hari ini. Yang saya hormati orang-orang tua saya, tuan-tuan guru, kaum bapak, kaum ibu, alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu sekalian, mohon saya dimaafkan. Yang pertama, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mandung mangalihin dihita bermacam-macam nikmatna, antara lain nikmat sehat dan nikmat sempat
Dua nikmat ini kata Nabi sering terabaikan dan terlupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Tapi nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, itulah nikmat dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dapat nikmat sehat dan sempat, di akhirat dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat na paling godang, nikmat yang paling godang dinamagolu nikmat sehat dohot nikmat tapi setelah kita tiada, nikmat yang paling tinggi, yang paling mulia adalah nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini, bersatu di sini, mengaji di sini, dan mencintai Rasul di sini, mencintai ulama di sini. Karena berkah dan jasa beliaulah kita dapat berkumpul di sini yang diprakarsai, yaitu Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain. Pulana cinta mamutu Syekh Mustafa Husain jolo. Ise malegorar ni istrinya. Hajjah Habibah. Itu istri dia yang berjasa. Jadi mulai pasarisa dalam jasa beliau ini. Yang pertama, biar bapak-bapak tahu, wajar dan semuanya dia menjadi pahlawan nasional sebenarnya. Dari dunia pendidikan, belum merdeka Indonesia, dia sudah mencerdaskan bangsa Indonesia. Sejak tahun 12 di Tanah Bato, 2015 pindah ke Purba Baru. Sejak 2015 lah sampai sekarang berdiri kokoh Mustofawiyah di desa Purba Baru. Jadi kemudian beliau dari segi pendidikan berhasil, di segi perkebunan juga dia berhasil, di segi ekonomi dia berhasil. Tapi pendidikan, perkebunan, ekonomi, dunia bisnisnya jalan, maka kita sampai begini mendapatkan hasilnya. Kemudian di bidang organisasi, alhamdulillah maju. Beliaulah yang membawa organisasi ke Sumatera, bukan Mandailing, yaitu Nahdlatul Ulama. Dari situ beliau bukan sampai di situ saja, beliau menjadi anggota konstituante tahun 1955. Itu adalah bintang-bintang beliau. Cuman tidak sempat beliau dilantik, beliau dipanggil Allah Subhanahu. Itu dunia politik dia. Kenapa politik itu harus ada? Tujuan politik satu, harus ada kekuasaan di tangan kaum muslimin. Terus ke bawahnya adalah Abdullah Mustafa. Terus adalah ke adanya Abdul Khalid. Baru kepada cucunya, itulah yang sekarang. Yaitu siapa mudir kita? Haji Mustafa Bakri. Adiknya sekarang ikut pulang anggota DPR yang sering datang ke sini siapa? Harun Mustafa. Ningot DPR? Sembari dari situ salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, untuk menghilangkan rasa galau, rasa gundah, duka cita, dan semuanya kita dulu sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat Jibril. Sama-sama. Sallallahu
ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Sallam, Ya Rasul, Ya Habibi Salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta nur, anta ikfir warani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati, sadarion tema di pengajian ta dot Ustadz Haji Zulkarnain Lubis LCSPDI, judulnya Jati Diri Seorang Mukmin dan Mukminah. Judulnya harga diri seorang mukmin dan mukminah. Judulnya ini adalah ada kisah seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal alak Madinah, orang pertama masuk Islam ahlul Madinah, yaitu membaiat Nabi. Termasuklah di antaranya Mu'az bin Jabal dari kalangan muda. Dia membaiat Nabi masuk Islam di usia 18 tahun. Usia dia pada waktu itu 18. Orang Ansor, berkulit putih, kemerah-merahan, rambut ikal mayang, mata hitam, tinggi badannya, tegap, bijak, pintar. Mu'az bin Jabal ini, saking pintarnya dia digelar adalah ahlul fikih. Ini sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih muda diutus Nabi ke negeri Yaman selaku gubernur pada saat itu. Masih muda Mu'az bin Jabal ini. Kemudian beliau adalah karena datang wabah penyakit yang sangat dahsyat pada tahun 18 Hijriah. Usia beliau pada saat itu usia 33 tahun. Dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dia berada, kuburannya sekarang berada di negara Yordania. Ini Mu'az bin Jabal ini. Jadi satu ketika kisahnya begini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan pesan, memberikan nasihat kepada sahabat beliau yang bernama Mu'az bin.
Apa kata Nabi? Dari hadisnya, hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tabarani, an Mu'az bin Jabal radhiyallahu an qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara kalimat. Marpesan tuau, marnasehat Nabi tuau ning Mu'az 10 macam kalimat. Nasihatun memang dituntunkan kepada Mu'az, akan tetapi makna ni kalimat na 10 macam tu seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik alaklai maupun ada boru. Apa yang pertama? Ya Mu'az, kata Nabi, la tusyriku billah wa in qutilat aw khuriqat. Itu pesan Nabi. Ya Mu'az, jangan kau sama sekali menyekutukan Allah. Walaupun kau dalam keadaan dibunuh atau terbunuh, atau kau dalam keadaan dipanggang atau kau dibakar, jangan goyah daripada keislaman. Kita adalah disuguhkan kepada yang merongrong iman kita, yang namanya sari keyakinan. Tentu beragam macam cara. Ada dari penglihatan, ada daripada pengetahuan, ada daripada pangkat. Kalau memang biasa yang menghancurkan iman, biasanya ada 3. Satu adalah pangkat jabatan. Kadang-kadang lupa, saya yakinnya jabatan itu yakinan namanya itu datu daripada tutup. Walhal Allah yang menentukan sudah ada bahwa kamu saat ini akan begini. Adalah la tusyriku billahi syai'a. Jangan kamu menyekutukan. Ulang padua tu, walaupun bagaimana yang datang kepadamu, tetap adalah kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Jangan menduakan Tuhan. Yang pertama adalah dia la tusyriku billah. Itu yang merongrong iman. Yang kedua, harta. Lupa hal yang demikian. Menombo para jagal, indas para jagal-jagal, banjole jauh si palarisinnya. Tukang palarisnya pena miskin, tu siapa jole beni ya? Au pena jole na unjung di songoni. Mangaji tu sada guru. Dan pekajian anak muda lah dulu. Si Pak kasih waktu itu sada guru. Jadi lama-lama mengaji tu sada guru. Usapai wa ningku. On maniben wa itu au ilmuan. Najolo aso ngaiben wa tu ada boru na utama. Najatan bida wa ada boru ningku. Mantak mengaji, yusir sabor ini wan bakasi. Lalu ulang. Jodoh itu kan sudah ditentukan Allah. Rezeki itu sudah ditentukan Allah. Kadang-kadang dari sini datanglah pedagang itu berkhianat kepada jiran tetangga dan sebagainya. Ulang hati-hati. Pekerjaan itu baik, mulia, tapi jangan menyerempet kepada yang lain. Minta maaf, inang yolo. Allah la syarikalah. Itu kan janji kita. Inni wajjahtu. Terus Fataras sama Hanifam. Janji menyewati. Wa ma ana. Saya bukan termasuk orang-orang yang Kau berjanji di situ tadi pagi ayah. Apa janjimu? Inna sholati wa mahyaya lillahi. Salatku, ibadahku, hidupku lillahi, Tuhan semesta. Kita kuncilah janji itu mana? La syarika lahu wa ana. Saya ini benar-benar
ima suwasiatkan khotipi setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nih. Kita lah nih, tidak boleh. Adalah tetap solid apapun yang datang. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah yang menghancurkan kadang iman seseorang. Ada karena jabatan, yang kedua karena harta, yang ketiga ada wani alak lai mai wani mama dong jabatan, mama dong busa pangkat, sering situ dibanding, hati-hati. Adalah wani mula ada bau abu sana menggodamu. Aha. Sebaliknya pula laya ada boru. Mula ada boru? Perhiasan. Kurang mugonjongmu. Ya, kisah pelak ni beca. Kurabu, satu tutup kecap. Tinggi, salangguni tajak. Roma ngaji, on saja rumah boda. Nih, menghancurkan iman. Karena iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang adalah iman itu. Itulah iman manusia. Sadarion amanah alim, injawat bisa jahil, sadarion jahil, besok alim. Itu kadang kita. Maka kita sering berdoa, Allahumma ya muqallibal sabbit. Oh, nama balikkan ate-ate. Adalah tetapkanlah hatiku iman kepada Allah. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ima suinang sototop ko sugari mara zikir, tetapkan zikirmu, ulang lupa saidul istighfar. Dapat denang? Sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa wa'dika mastata'tu wa a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayah-ayahimu bitubit bebannya ada putian tuh. Ondainang tobang maudokon diamu anggoya pilko sajoon na susah ngelumu dimudahkan Allah. Orang yang dalam kemiskinan dikayakan Allah, perbanyak orang yang tidak dapat apa-apa, belum dapat cita-citanya, pamahat istighfar. Dosa terampuni, hajat ditunaikan. Songan dia pe. Tiang wabil ko saja mo songan Fatihah inang. Akhir hayatmu kau ucapkan ini di pagi hari, kau meninggal sampai sore hari, bahwa jaminanmu adalah surga. Sudah jelas lah itu. Kau baca menyogoton, kita baca. Apabila malang nasib tamulak kita, indah petenggelam mataha, terjaminannya surga Allah menantimu. Ibaca hubusena ron kotumahorit sampai subuh malang nasib, makanya kau tercatat bahagian daripada ahli. Apa ucapanmu situ? La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta. Jaminannya on minang sangat godang. Kemudian Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, mulai baca huwa masongonon, maapil ko luar kepala, tobang ko atau indah tobang lupa, son dia pindah rabe. Ulama rupanya kitma pit saja matai, malupa.
Darabe, ya jari ada mangan doho ning umakna ning anak naik. Minum. Lupa on. Ibu ka iya matania tuhoy talion yang musuh desa. Aturan nama ini sudah lauke hemai tamat. Tamat riwa. Nasung ni minang nama ngulu ni. Cat pit saja mata ini terbuka iya. Te saudara do. Mangan dan iba Allah. Minum dan iba Allah. Ingat ko dapat sikir min indah. Ibu kaya matanya inut nutia musada-sadasa. Sayonara niya. Selamat ting. Tarsoni minang. On masalah satu. Jadi puleles lancar repinang mau yurid kon Quran. Alhamdulillah usia masih panjang. On mau yurid kon. La syarikalah wa bidzalika umir wa ana minal, yaitu jangan sekali-kali sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan dia. Kemanapun kau berada ya Mu'az bin Jabal, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, tidak akan berubah akidahmu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dan mati, la ilaha Muhammadur. Kalau saudara kita inilah yang ada di Palestina, memperjuangkan tanah airnya, memperjuangkan akidahnya, memperjuangkan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Pasti akan menang. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa kata Nabi? Wala ta'uffanna walidika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Hei Mu'az, dimanapun kau berada, bagaimanapun keadaanmu, jangan kamu sekali-kali durhaka kepada kedua orang tuamu. Dimanapun anda berada, ulang sonanak sonari, ben madung adong pangkat, adong jabatan, rumah dinas ada, datang orang tua, disuruh dari pintu belakang, bukan dari pintu depan. Ada alamat kehancuran. Dimanapun anda berada, anda berpangkat, anda berjabatan, anda punya harta, anda punya ilmu, anda jadi ustaz, anda jadi ulama. Gara-gara siapa? Ayah dan ibu. Jangan sempat adalah anda mendurhakai. Jangan sempat adalah menetes air mata mereka. Wahai kita semua punya orang tua di sini. Ingatin dulu berapa kali kau bikin orang tua menetes air matanya. Berapa kali dia bersedih gara-gara kita. Sekarang mereka kadang adalah sebahagian di antara kita, orang tua sudah tiada. Bagaimana lagi untuk berbuat baik kepadanya? Agama kita tetap masih ada. Bersedekahlah untuk atas nama mereka. Doakanlah mereka. Bacakan Al-Quran kepada mereka. Dan temanilah teman dia. Dan teruskanlah wasiat dan janji-janji dia. Itu tugas kita sebagai sang anak. Ini jangan sama sekali. Inilah orang-orang yang sekarang kadang-kadang memarpangkat. Maila meya udurut inangnya. Maila meya udurut ayahnya. Dan tobang dan sebagainya. Dan marsolab japal dan sebagainya. Inilah kadang-kadang. Bukankah ibu ingat dulu tahun 70-an itu Ahmad Baki menyairkan? Tapi bukan disair saja. Mari-mari kita walaupun dirinya namun di wajahnya wahai yang muda
taatlah kepada Masya Allah. Ingat semua. Tapi pesannya luar biasa. Apapun kita adalah jasa orang tua. Saya begini jasa orang tua. Ini nih. Kalau memang rindu, kirimkanlah setiap saat kepadanya doa. Tuh orang tua. Itu pesannya. Walaupun kalau mana terjun di medan peperangan, terjun di dunia bisnis, terjun di dunia pendidikan, terjun di bidang politik, jangan sekali-kali lupakan adalah kedua orang. Jangan sempat, karena ayat Al-Quran dilihat di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a. Sembah kamulah Allah, jangan sekutukan Dia. Baru yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Kalau kepengen sukses di dunia, bahagia di akhirat, ayo hormatilah, hargailah, terima kasihlah kepada kedua orang tua. Bersyukurlah yang masih ada. Kau pandang wajahnya, kau dapat pahala. Berbakti kepadanya, kau dapat pahala. Dan orang tua juga memandang kasih sayang kepada anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Berarti Anda memandang cintanya Anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatapan anak kepada orang tua itu merupakan ibadah. Pandangan orang tua terhadap anaknya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, berarti Anda sama dengan memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berlaku bingis terhadap anak. Jangan terlalu zalim terhadap anak. Gak boleh. Bukan anak saja yang durhaka, orang tua pun kadang. Ulah orang tua tu dengan anak zalim. Ulah anak tu orang tua na durhaan. Adong dilanga ya Rasulullah na mencaci anak na ning sahabat. Adong ning nabinta. Dobo tu dah wima jajab na muntong ganteng na au jajab na musude na niya nai. Bunai ben nai. Itu tidak boleh. Allah yang mengatur. Kemudian mapiga. Dua, patoluna. Apa kata dia? Wala tatrukunna salatul maktubah. Wala tatrukunna salatul maktubah muta'ammidan. Faqad bari'at minhu simmatillah. Itu kata Nabi. Jangan kamu sekali-kali meninggalkan salat fardu secara sengaja. Kalau kau tinggalkan salat fardu secara sengaja, maka kau terlepaslah dari tanggung jawaban Allah Subhanahu. Ulang on mai tanawahatna gara-gara karejo lupa gara-gara yang lainnya lupa salat, gara-gara marmekap lupa gara-gara pesta lupa gara-gara menonton bola sa stadion indah sumbayang dah lupa salat. Mulai teman nombor pesta, may lamabo, may lamekapon, 150,000. Nangkon be sumbayang asar benya. Pabuat boru ita kan di mandiring na talon ida sumbayang asari. Panganten na ida. Mabiar mekapon may labo. Ngay tari mo ng boru na ron. Dan sebagainya, ulang. Walaupun secantik mana lepenmu, secantik mana bedakmu, lebih cantik adalah warna uduk yang bersinar karena lepen tidak ada hadis yang mengatakan mendatangkan nur, tidak ada yang mendatangkan cahaya, yang datang adalah mendatangkan cahaya ke wajah manusia. Asarul wudu adalah bekas uduk. Itu nama cahaya idita. Lom peho teh manis, cikolat peho teh menarik, jamu dah bontar mate golap. Kali dentong. Islam itu adalah nur, bahwa adalah wudu itu nur. Kekalilah dirimu dengan, sersenjatailah tubuhmu dengan wudu. Al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu senjata bagi orang mukmin. Tegap kita begini.
Maka orang yang berudu itu susah adalah digoda oleh syaitan. Kalau tetap dia mengekali udu. Yang keempat, napa opatna? Wala tashrabanna al-khamr fa innahu ra'su kulli fahisyah. Mas, dimanapun kau berada, punya jabatan apapun yang kau emban, sekaya apapun wahai kau mas, jangan kau sempat ikut minum-minum yang memabukkan. Fa innahu, sesungguhnya yang memabukkan itu komandan segala kejahatan. Anggojat dora mabuk umak nia baru tulang nia. Ini biar nih ba, anak nia jadi baru tulang nia, ibu to nia pe isia. Anggojat mah baik yang dimakan, baik yang diminum, maupun yang disuntikan, dilarang dalam agama, diharamkan juga dalam negara. On hati-hati, tu anak, tu baru, tu paumpu, dan menek-menek merambat hal yang demikian ini. Mulai dari kalangan siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi, pejabat, aparat, konglomerat, santri, santriati, itu pun ikut kadang. Ini tanggung jawab kita semuanya. Anggoja tidak dengan anak mi manyilmu-ilmu, atau soal indang cita-cita. Itu satu pengaruhnya itu. Saya minta maaf lah. Memang pernah saya ikut di BNN di Mandailing Natal ini 2,5 tahun saya di situ bekerja. Tanda-tanda saya lihat-lihatlah satu-satu ada itu. Mata nai nono seni. Dong binoto tujuan hidup nak. Hidup menjadi suni. Ya, murmabo. Ya, mata menguning. Pangkal niponan senai menghitam. Aplurusun sekolah dijarang na jolison pe pularong menerima murid baru talion deh. Yang bangun maknai menembus sapai mangigrap koma saidun na capai. Utalion anak nai tamat SMP tanya. Saya tanya, "Nak, sudah berapa kali kau mengisap narkoba?" Pernah itu. 3 kali nih ya. 3 kali seminggu nak ningku. Iya nih, sida yang maknai. Magidomo hokma inda tarajarion ningku. Tarajarin tolak nama bu. Guru na epe to kinai dak laki ya mai. Jangankan guru na umak ni epe so ni. Nga epeng mutang kohon dia ngado dapet dia. Jangankan hal yang demikian. On tanggung jawab kita bersama adalah on. Jangan sempat diri kita, keluarga kita terpengaruh kepada hal-hal yang memabukkan. Rasul fahisyah kata Nabi. Kalau sudah mabuk adalah komandan segala kejahatan. Komandan segala kejahatan. Tatalion inang maka pergauli ulang tong inang mangidomo hopita ulang sempatan ko paluwu itikmu salamalukmu ketimbang daganak. Sasarannya daganak. Uladung matowang separuh umur tong kinai rintik-rintik sotik medawo kan. Biar orar parwaberena. Purun tayo do rapar mena. Ini yang jadi bahaya nih. Sasarannya di masyarakat kita. Kemudian yang kelima wa iyyakal maksiyah fa innal maksiyata kulla sakhatallah. Yaitu jauhi kamulah maksiat. Jauhi kamulah ya sumber-sumber maksiat. Fa innal maksiyah kata Nabi, wahai Muaz, sesungguhnya maksiat itu menyebabkan kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merajalela maksiat, alamatlah indah dong naitangion be. Indah dong owarna na peduli be. Bain dio so bain diau. Urus dio so urus diau. Ulana sodong urusanmu amang, jalai bodatmu, sodong urusanmu, ulang urusau. Anggojat rona songonon, awas adalah asap Allah pun akan turun kepada kita. Ibu-ibu yang saya hormati,
Mantap maita. 3 menit na tuan. Oh. Kita sportif. Jadi 5, yaitu adalah wa iyyakal maksiyah, jauhilah sumber maksi, apapun bentuknya maksiat yang dilarang dalam agama, baik maksiat fisik zahir maupun adalah yang namanya maksiat batin. Maksiat zahir, kita ini dalam zahir ini asasul maksiyah, kata Nabi, sumber segala dosa, sumber segala kejahatan itu, yang pertama kata Nabi, al-hirsun, maknanya tomak, congok, get disia sudah dunia, get disia sudah na, tomak, sumberna. Yang kedua mana? Sebutkan Nabi, yaitu adalah al-kibru, sombong. On dosa pertama di dunia, ulang dosotik, sombong. Makanya disebutkan Nabi, masalah sombong ini banyak. Kan adong onom purkaro ning nabinta, tanpa dihisap langsung mereka masuk neraka. Orang purkaro tanpa melalui perhisapan langsung neraka. Mana yang pertama? Hadis riwayat Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu sittatu yadkhulunan nar, 7 golongan masuk neraka qabla hisab, sebelum dihisab. Qila manhum ya Rasulullah, ditanya mereka, siapa itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, yaitu al-amru bil juri, pemimpin yang khianat pada rakyatnya. Pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Ya, janji bertebaran, satu pun tidak ada yang ditepati. Yang kedua, yaitu al-arabil asabiyah, orang Arab dengan mengagungkan golongannya, mengagungkan sukunya, adalah mengagungkan margana, alaina hana. Misalnya sona pula lubis supatina asal kon marga lubis na bupati milalia sude. Ami dentong. Bulan nasution bupatina, ami dentong sude nasution ni. Ami dentong sude na pula iba pulungan ni. Ami de sude na itarang kuti ni abuse. Mementingkan kalau Arab juga demikian. Orang Arab kon Nabi. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah waddahan. Yang ketiga, yaitu 6 golongan yang dimasukkan ke dalam neraka, yaitu adalah waddahani bil kibri, pemimpin daerah yang sombong. Yang kita katakan sombong. Al-kibir, kepala daerah, disebabkan kesombongannya tanpa dihisap dia masuk neraka. Waddahafina bil kibri, kepala daerah disebabkan kesombongannya. Baru yang keempat, wattijari bil khiyanah, pedagang yang selalu berkhianat. Di waktu manabusi nang kon naborat timbanganna, di waktu manggadis pajunjul telmokat nai. Tarson na manggadis manggadis aha, pula marjakal soto kan biasa ni patungkapi di cendok na sebenya minai so gombung ni dah. Pengalaman ya. Sobahat ni ditapaki teknis na tungkap cendok nai baru ro minai juntul bo. Maya dia parjakal na menek deh. Orang pedagang jangan selalu berkhianat, apalagi mengumbar
sumpah haram tolak bos imun modalna. Jangan selalu mengatakan demikian. Ya, yang baik karena pedagang itu adalah amanah, baik. Baru yang kelima, wa ahlul rasaqin bil jahl. Penduduk desa, orang kampung ahli kampung adalah tidak mau disebabkan kebodohannya. Les oto indah ragit ma pintar. Ini Nabi wa ahlur rasaqin bil jahli. Ahli kampung, penduduk suatu kampung itu adalah kampung itu disebabkan adalah itu dia bodoh semuanya. Tidak mau ingin maju, tidak ingin maju. Indara ke menuntut ilmu, indara ya jari alak. Nairuania menahana. Tawon kon les oto. Anggo oto dengan dia be panulis na tetap bacaan na oto. Iyalah. Anggo na oto iba tumbuk di poto oto ni namamboto. Namamboto karejona poto oto ni na oto. Tai ulang kamu say oto. On menetitaro. Mesti kita harus pindah untuk dari kebodohan kepada kepintar, dari kemalasan kepada kerajinan. So maju kita. Maju. Baru yang terakhir ini. Al-ulama'u bil hasadi katanya. Ulama yang dongki. Al-ulama'u bil hasadi adalah ulama disebabkan kedengkiannya kesana kemari. Tidak semuanya ulama pun ikut, umara pun ikut, rakyat pun naboda pun perjualan pun makanya kita mengaji solid dalam keimanan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keenam, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, wa iyyakal firar minas suhufi fa inna halakan nas wa in asaban nasul maut. Janganlah kamu lari dari medan pertempuran walaupun semua kawanmu Allah sudah terbunuh, walaupun mereka sudah mati semuanya, namun biarpun kamu sendirian, tetap kau perjuangkan, tidak lari dari bari. Kita di sini, wasiat saya, walaupun bagaimana gelombang yang datang, teriakan yang datang dari kiri dan kanan, kita solid di sini bahwa Mustafawiyah itu adalah Mustafawiyah itu bersendikan ada 3. Bertauhidkan di sini metode Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Itulah yang kita kaji dulu, sifat 20. Bermazhabkan yang 4, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Bertasawufkan kita di sini metode Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ingat ini 3 ilmu yang tidak bisa lepas dari dirimu. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Orang yang tidak punya ilmu tauhid kafir, titik. Yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih. Orang yang tidak mengetahui ilmu fikih, maka kita wajib mengetahui ilmu fikih. Mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunat, mana yang mubah, mana yang makruh. Di ilmu fikih lah dibahas itu. Orang yang tidak mengetahui ilmu fikih, orangnya fasik. Yang ketiga, tasawuf. Tasawuf ilmu akhlak. Moral. Kalau orang sekarang etika. Moral adalah orang yang tidak punya ilmu tasawuf, maka orangnya itu su'ul khatimah. Pula karena jolakan
Al-Islamu yuna, Islam itu dibina tiga, ad-dinu dibina tiga, bukan Islam. Agama itu dibangun tiga. Pertama yang kedua ketiga ihsan. Kan ini iman, Islam, ihsan. Ilmunya kita tauhid, fikih, tasawuf. Berpegang kita di sini. Baru yang ketujuh, pasbut, kata Nabi kepada Muaz, tetap kau wahai Muaz, tetaplah hai Muaz di tempat tinggalmu, walaupun kau ditimpa ratang wabah penyakit seluruh manusia, kau tetap berada di tempat tinggalmu, kata dia. Jadi saudara persahabatnya Mandailing, hujan batu di negeri orang, hujan batu, hujan emas di negeri orang, hujan batu, walaupun bagaimana keadaan kita tetap di sini, adalah tetap berzikir, berdoa, kita dapatkan itu. Kenapa saya katakan 2019, 2021 kan kita diserang COVID. Siapa yang sekolah di Sumatera Utara? Mustofawiyah maya, ita maya, anggo sugari mate ami para joloi. Berbagai sudut di sini datang semuanya. Berbagai daerah, provinsi ada semuanya di sini. Dekatan pula begini kita mengaji di sini. Tetap alhamdulillah dijauhkan Allah. Kenapa? Saya yakin dan komit Allah itu sayang. 5.000 di atas misalnya, sekian pelajar, 15.000 orang. Taruhlah 10.000 orang berdoa. Apakah tidak ada doanya yang makbul? Tidak mungkin, pasti Allah. Mereka belum banyak dosanya. Ini soal kita untung. Kelihatan dosa, anak-anak tai masih sedikit dosanya. Berdoa, dijauhkan Allah. Alhamdulillah kita berada di sini. Alhamdulillah satu pun di antara kita tidak ada yang terinfeksi COVID waktu itu semuanya. Alhamdulillah. Tidak ada kata lain kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah kita berarti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kemudian yang ke-8 kata Nabi, "Hai Muaz, walaupun bagaimana kepadamu, walaupun kau adalah seorang guru, pejabat dan aparat dan sebagainya, tapi ingat, wa ampik ala ahlika min taulika." Berikanlah nafkah kepada keluargamu. Ayah, wajib bagi sang ayah, wajib bagi kita memberikan belanja kepada anak-anak kita. Jangan kita biarkan menjadi mereka pengen. Kita orang tua belanjakan kepada mereka bahwa itu ibadah buat Anda. Yang kau lakukan itu, uang yang kau berikan itu, makanan yang kau berikan itu, minuman yang kau berikan itu, fasilitas yang kau berikan itu, pendidikan yang kau berikan itu pahala sedekah buatmu ayah inang semuanya. Tapi wajib kita berusaha memberikan nafkah, belanja terhadap keluarga kita. Awia maustatinya anggwayahna ido asalkon nangkon karejo asalkon berstatus istri masoni karejo ninga adong deh harantong ayah tipe-tipe si marbumbal nantong dah bawa teon kenyataan di hitam tahu si marbumbal maua mula boru-boru na idung marpira jantani de mamodomina boru-boru na ike manjalai pangano ni sulangia sajo masa sampai manotas ngamalo be mamang be antana songoni de hoinang indah alhamdulillah ini nabi arkoni lepas tangannya tanggung jawab kepada istri semuanya. Dosa kita itu ya. Jangan. Ibu sapai dengan laki. Maidomo habjolo.
Sapai datong kinai hobi ni abang muda ningku. Sebelum ke ho ningku dapat hati. Sebelum ke ho jalai du sapai hobi ni abang mu ningku. Ada ni kalau memang sapai halak boru ai adalah hobi bu abang ning. Au dah boinang sutar tinggal ko nawi dah buanggi dah makai ilma ulang Qoraningku. Oh, lo sasadari saja untuk itobatannya. Oh ni ho ya. Au giot kuda bosugari sana hoping ku au ngataran takawinnya. Mauannya marpike sana penggala burung niya. Oh lo betul mai ulang Qoraningku. Tongkinai burung niya di gurung-gurung niya anak mau jeung itumpian ningku. Mangidomo hobjolo. Mangidomo pinang. Asoben bahat nari tahun adalah tanggung jawab itu teralih semuanya. Temang nida mantong suami mi. Suami wida mau waktu manyuan dohot. Manyabi dohot. Saya mi atu sawa. Mulai manajak mangkauti sampai anak marababa ngau jeung dot. Tena waktu manyabi minang goinang nabahat angan-angan gaduan tu sadun. Ayon tu soalnya. Ternyata hanya di angan-angan. Ulang soni. Orang tua, ayah wajib memberikan nafkah belanja kepada keluarganya. Pesan walaupun bagaimana jangan ditinggalkan adalah keluarga. Sesibuk manapun jangan tinggalkan adalah nafkah untuk keluarganya. Yang ke-9, wala tarfa'u anhum as-sawka adaban. Kata Nabi terhadap Mas, wala tarfa'u anhum as-sawka adaban. Jangan kamu tinggalkan tongkatmu untuk mendidik anak-anakmu supaya beradab. Maksudnya di sana pendidikan. Ulang mela sugarina tongkat. Nah jolokan ada yang diloncing-loncing. Ngon bulu. Naon ranting di bulu sana ngolol maldo. Jangan tidak sholat. Ini nih, ingat nih. Ini komandan sama ayahnya nih. Karena anak suruh dia dan muru ahlaka bis shalah wastabir. Suruhlah anakmu salat dan kau adalah bersabar. Suruh adong tongkat. Nah jolokan suruh do mangaji ho. Ulah hokian na jolo mangaji Quran nga dapat koy namun natawang-tawangan jongjong di ginjang takar betul nga. Dapat. Yang angkat sabari ba ginjang takar cak. Nga dapat bam. Mersulu dah. Mulai ngon mar alip-alip sampai mengaji berhasil. Kalau sekarang inang kita susah ini. Ipistik sol di kuruk hidaganaki dah dokonya toyahnya. Susah. Roma ayahnai mandora-dora guru ustad nganu pangide boto yoi sabatindan pagodang anak ki. Ulang coba-coba songaninya. Jadi roh guru senari mandapot tuh mang padenang kon piho mandapot pade anggua ujalan kon tugas kunia. Pada manjari on tua wonia. Mawa kita sebagai amanah orang tua tetap harus ada disiplin untuk menyuruh anak. Ngabin na gimbal saja. Ya, ada orang ini memang pendidikannya dengan mata pun sudah takut. Ada dengan kata-kata, memang kadang harus sadar dia, harus diloncing baru ada sadar. Haranadong najolo uma-uma-na. Adong najolo uma-uma-na kisahon di dokon saya dia masalahna. Tope suaminai indara puaso. Incogot ari rayo. Mangalomang sadarion. Mangalomang. Umaon ada boron pasange-sange lomang. Kaya tuaik. Roya mo naik. Magolomang sada ngon adaran naik. Tu dia ke lomang nasadar. Ibangkit inangon. Yobannya tu bagas. Iligiya ibagas may siyayahnai mga lomang. Santai. Tanpa basa-basi, tanpa ada perkataan, inang nam ibuat dia lomang namilason. Ngak tu gurung-gurungi. Magogo tu tertoko pingsan alak layon. Dan na pingsan don sobonggal tu na asing.
Ma borat na pingsan nga sadar songan dia ma idok tu jiren tetangga baru terboto. Berarti lomang membawa nikmat. Sejak ni akhir hayat sampai dia hanya puasanya tetap. Jadi dong hikmahna bisa dong kono na loncing dong so dapot rama nombo hikmahna di sini. Ma ido mohab dah. Jadi orang kini pendidikan sang A wajib tu itenang les adong nasoni. Nabi sendiri pun adalah wala tarfan anhum asaka adalan, jangan kau tinggalkan adalah tongkatmu untuk mendidik anakmu supaya mereka beradab, supaya mereka berbudi pekerti yang baik, dekat kepada Allah. Dan yang terakhir yang ke-10, wa akhifuhum fillah, dan ajarkanlah kepada anakmu, jadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu. Ajarkan kepada anak supaya mereka mengetahui adong do Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sodong, Allah itu adalah ada. Ajarkan kepada mereka iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kita, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Ajarkan kepada mereka, ajarkan. Kalau tidak mampu, berikan kepada bangku pendidikan supaya mereka nanti tidak menuntutmu di hari kiamat. Kenapa saya begini, Mak? Kenapa saya tidak diajari agama? Mulai dari sekarang, sesalilah, jangan kau menyesal nantinya. Menyesallah sekarang, di akhir penyesalan manusia nantinya, di tatkala dia di akhir hayatnya. Siapakah yang membacakan Quran kepadamu? Siapakah yang mendoakanmu? Siapakah imanmu? Siapakah yang meletakkanmu ke liang kuburmu? Di situ ada penyesalan. Apa boleh buat kalau sudah demikian? Kalau sekarang tidak ada kata terlambat. Ajarkanlah, berikanlah pendidikan kepada anakmu, cucu-cucumu, mengetahui agama, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkam may jolo, pisang syolat tawa baru hari. Sa ima jolo, tahun narodo ma itaulay. Jadi, kaum bapak, kaum ibu na hormati, di akhir tahun ini, 2023 ini, tadi banyak di sini yang memohon kepada kita semua, seluruh jamaah yang hadir di sini, mendoakan bermacam-macam. Ada anaknya supaya lulus skripsi, supaya lulus ujian CPNS, P3K, dan supaya mendapatkan jodohnya, dan supaya mendapatkan keturunan, dan juga semoga mereka, ada juga yang jamaah kita yang telah mendahulu kita, yang telah mendahulu kita ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keluarga kita semuanya, yang pertama adalah diberikan Allah kepada mereka ampunan, dan ditempatkan Allah kepada mereka adalah tempat yang sebaik-baiknya, dibukakan kepada mereka kubur mereka raudatam mir riyadil jannah. Dan kita semuanya yang hadir ini dan keluarga kita semuanya mendapatkan kesehatan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dilapangkan, diluaskan Allah bagi kita rezeki. Dan semoga persatuan dan kesatuan kita adalah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita bacakan suratul Fatihah. Mumpung kita di sini, kita hadiahkan pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada adalah sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada tuan-tuan guru kita, terutama kepada ayah, ibu, dan keluarga kita semuanya, dan juga kepada adalah Syekh Mustafa Hussein, dan juga adalah beserta keluarganya, Syekh Abdullah Mustafa beserta keluarganya, dan almarhumah pimpinan kita dulu di sini pengajian kita, yaitu Hajjah Sahara Hanum beserta keluarganya dan semuanya.
dan seluruh kaum muslimin dan muslimat semuanya diberikan Allah pada mereka ampunan dan juga taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup diberikan kesehatan dan keselamatan, dan juga yang sudah tiada diampuni Allah segala dosa-dosanya. Ala hazihi niyyah kullu niyyatis salihah syai'un lillahi lahum wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا رحمة ومغفرتك وصحة وسلامة ديننا وسلامة إيماننا وسلامة أولادنا وسلامة علمنا وسلامة أوطاننا وسلامة أعمالنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة. شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا صادقا وأولادا صالحا ورزقا كثيرة حلالا طيبة المباركة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.